Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abrizal Fatwa, NPM 1808-2010-085, ingin mengerjakan UTS mata kuliah Matematika Komputasi. Jadi yang pertama di sini saya akan menjawab soal nomor 1 tadi untuk mencari proposisi dari statement berikut ini. Jadi menurut saya untuk statement yang jangan lulus pergi ini, menurut saya ini bukan proposisi karena tidak adanya kata-kata yang valid. Maksudnya itu kayak kevalitan dalam arti kata-kata ini. Jadi menurut saya ini tidak. Terus yang kedua, jam berapa ini maksudnya tidak jelas, tidak valid, tidak, ya seperti membingungkan gitu. Jadi menurut saya bukan proposisi. Terus juga tidak ada lalat hitam. Menurut saya itu salah karena lalat rata-rata berwarna hitam, walaupun ada yang bercak lah kayak gitu. Jadi menurut saya ini tidak. Terus 4 tambah X sama dengan 5 ini menurut saya ini bukan proposisi karena X di sini tidak menunjukkan apa-apa, tidak ada keterangan apa-apa. Jadi menurut saya ini bukan proposisi. Lalu yang kelima ini 2N lebih besar dari 100. 2N ini dimaksudkan di sini tidak ada apa-apa. Jadi menurut saya ini bukan proposisi. Terus yang keenam, bulan terbuat dari keju hijau. Menurut saya ini bukan proposisi deh. Terus untuk yang kedua ini ada soal biner. Jadi di sini kita diharuskan menggunakan tabel kebenaran biner. Jadi soalnya seperti ini cara pengerjaannya, yaitu di bagian tutup kurung ini dulu dikerjakan pertama, lalu caranya bagian sini ditaruh di sebelah sini, bagian ini ditaruh di sebelah sini, lalu caranya menggunakan tabel kebenaran. Jadi jika 0 dan 1 maka hasilnya 0. 1 dan 1 ini seperti ini. Lalu setelah ketemu hasilnya ini, dicari lagi untuk yang ini, diturunkan ke sini ya menggunakan ini, lalu dicari hasilnya seperti ini, dan ini hasilnya. Untuk yang ini sama seperti ini, tapi bedanya cuman yang dikurung ini yang di depan. Jadi seperti ini sama, ini ditaruh di sini, ini ditaruh di bawahnya, lalu dicari hasilnya, dan ini hasilnya. Mencari hasilnya menggunakan tabel kebenaran yang ada pada materi proportional logic. Lalu yang ini dimasukkan ke sini, lalu dicari hasilnya, dan hasilnya ini. Nah, untuk ini mencari tabel kebenaran menggunakan exclusive OR. Jadi ada rumus tabel kebenaran di proportional logic itu sudah ada tabel kebenarannya, jadi tinggal saya cari aja. Jadi ini dan ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini, hasilnya ini. Terus ini bakal kita harus ke sini. Nah, lalu hasilnya ini. Terus yang D ini dicari dulu yang pertama. Terus ini. Nah, ini ditaruh di sini, lalu ini ditaruh di sini, hasilnya ini. Kemudian yang ini dicari, ini taruh di sini, ini ditaruh di sini, kemudian hasilnya ini. Nah, ini tadi eksklusif orang ini ditaruh ke sini untuk mencari hasil ini dan ini. Lalu hasilnya ini. Ini bagian 1. Untuk bagian yang kedua ini. Nah, di sini ada rangkaian kata Anda dapat lulus G, variabel G, variabel M, Anda berhutang uang ke universitas. Variabel R, Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda. Variabel B, Anda memiliki buku perusahaan yang belum sudah lewat waktunya gitu. Nah, untuk di sini itu cara pengerjaannya pada soalnya itu pada soalnya Anda dapat lulus hanya jika Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda. Jadi
Anda dapat lulus itu di G. Lalu hanya jika Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda. Jadi ditaruh sini. Kemudian dan Anda tidak berutang uang ke universitas dan Anda telah dan Anda tidak memiliki buku perpustakaan yang sudah lewat waktu. Nah, untuk yang ini di soalnya itu ini kenapa kok ini di min? Soalnya pada ujung soal terdapat not, jadi makanya ditaruh sini. Jadi P didulukan langsung menuju dan, terus Q aman langsung menuju atau, lalu min R harus menghadapi not, makanya di min R lalu menuju ke atau. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk 1.3 ini kita disuruh mencari tautologinya. Nah, tautologinya di sini menurut saya ini sudah tautologi karena soalnya itu ini tautologi itu adalah tabel yang seluruhnya benar semua. Jadi menurut saya P maka Q itu hasilnya dari ini benar, terus dan Q dan R itu benar, dan seterusnya. Maka hasil dari ini tersebut adalah bagian awal ini. Maka dan semuanya, maksudnya semua hasilnya ini berakhiran true. Jadi semuanya ini benar. Ini yang dimaksud dengan tautologi. Terus untuk yang kedua ini kita mencari logika kesetaraannya. Jadi apakah ini dan ini setara? Dan menurut saya ini itu setara karena dari jawaban ini tuh setara. Jadi saya menggunakan tabel kebenarannya dan sudah saya buktikan seperti ini, dan itu ternyata setara. Lalu untuk soal yang 1.4. Nah, soal 1.4 ini adalah untuk soalnya itu kita disuruh menggunakan logika predikat pada soal tidak ada bebek yang mau melenggang. Jadi jika X adalah bebek, maka X tidak mau melenggang. Jadi X tidak mau melenggang ini. Jadi tidak ada bebek yang mau melenggang. Lalu yang untuk selanjutnya tidak ada petugas yang pernah menolak untuk melenggang. Jadi X adalah seorang petugas, maka X bersedia untuk melenggang. Jadi petugas tersebut tidak ada yang pernah menolak untuk melenggang. Jadi dia adalah seorang petugas. Lalu yang ketiga ini, yang C, semua unggas saya adalah bebek. Nah, X adalah salah satu unggas saya. X adalah salah satu unggas saya. X adalah salah satu unggas saya, maka X adalah bebek. Lalu yang D, unggas saya bukan petugas. Jadi X otomatis adalah bebek. Nah, X adalah salah satu unggas saya, maka X bukan petugas karena unggasnya adalah bebek, maka bukan petugas. Kenapa saya untuk soal yang apakah D mengikuti dari A, B, dan C? Jika tidak, adakah kesimpulan yang benar? Nah, menurut saya ini iya. Misalkan X adalah salah satu unggas saya, maka dari C kita tahu bahwa X adalah bebek. A kemudian memberi kita yang tidak mau melenggang, lalu menganggap X adalah seorang petugas menurut B, kemudian bersedia untuk melenggang, tetapi kita tahu bahwa X tidak mau melenggang. Dengan demikian, X tidak bisa menjadi petugas karena kita telah dapat menyimpulkan D dari A, D, dan C. Maka menurut saya D mengikuti dari A, B, dan C. Terus ini untuk soal yang kedua.
ini ada soal yang kedua itu nyari nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Nyari nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Jadi di sini seseorang X ini benar, pernyataan nilai kebenaran ini benar karena pernyataan X pangkat 3 sama dengan min 1 itu benar untuk X sama dengan min 1. Jadi seperti ini. Jadi ini tuh benar. Lalu yang B, ini tuh benar karena pernyataan ini X4 lebih kecil X4. Ini benar untuk X sama dengan 0.5 dalam kurung 0.0625 sama dengan 0.5 pangkat 4 lebih kecil 0.5 pangkat 2. Jadi hasilnya ini. Jadi ini nilai kebenarannya. Nah, yang ini benar karena pernyataan ini benar dan berlaku untuk semua nilai real X. Lalu untuk yang terakhir ini itu salah karena pernyataan 2X lebih besar X2 ini tidak benar untuk ini tidak benar. Terus 4 titik yang sekarang untuk soal yang kelima. Jadi untuk soal kelima ini biarkan Q dalam kurung X atau koma Y menjadi pernyataan X tambah Y sama dengan X kurang Y. Jika domain untuk kedua variabel terdiri dari semua bilangan bulat, apa nilai benarnya sebuah ini? Anggap ini sebuah X, Y menjadi pernyataan seperti ini. Lalu hasilnya salah karena tidak bilangan bulat. Hasil ini bukan bilangan bulat. Lalu yang kedua ini benar karena X, Y ini jadi hasilnya bulat, bilangan bulat. Terus yang C ini tuh salah karena 1 ditambah Y sama dengan 1 kurang Y untuk semua nilai, tapi pernyataannya adalah hanya benar ketika Y sama dengan 0. Nah, untuk yang D ini tuh salah karena X tambah 2 sama dengan X kurang 2, X sama dengan min 4. Ini salah, bukan bilangan bulat karena X di sini tidak ada nilainya. Terus yang E ini tuh benar jika kita menggunakan ini, pernyataan ini benar. Lalu untuk yang 1.5.2 itu seperti ini. Nah, ini mengartikan kata-kata ini menjadi sebuah variabel seperti ini. Jadi seseorang itu berada di sini, lalu di kelas ada memiliki koneksi tetapi belum mengobrol. Jadi ada seseorang di kelas itu belum mengobrol dengan siapapun padahal dia memiliki koneksi internet. Lalu yang kedua, ada 2 siswa di kelas yang belum mengobrol satu sama lain melalui internet. Jadi ada 2 siswa itu ini belum mengobrol, ini yang belum mengobrol satu sama lain di kelas. Lalu ini ada siswa yang telah mengobrol dengan semua orang melalui internet. Nah, jadi ini ada siswa yang mengobrol dengan semua orang. Jadi siswa terus ini internet. Jadi semua orang mengakses internet seorang siswa. Ini ada seorang siswa seorang siswa mengobrol dengan semua siswa melalui internet. Lalu yang D ini ada yang miskin di kelas tidak ngobrol dengan orang yang sama di kamarnya. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu yang ini seperti ini hasilnya. Selanjutnya 1.6. Untuk 1.6 ini tunggu sebentar. Nah, untuk 1.6 ini
Kangaroo live in Australia and their marsupials. Therefore, kangaroos are marsupials. Jadi P-nya kalimat ini, Q-nya kalimat ini. Nah, simplification-nya itu seperti ini. Jadi P atau Q, maka P seperti ini. Lalu untuk yang kedua itu it's either then to 100 degrees today or pollution is dangerous. It is less than 2 degrees outside today, therefore the pollution is dangerous. Nah, distinction syllogismnya menggunakan seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu untuk yang kedua ini saya tulis. Untuk yang kedua itu jadi menggunakan rumus modus ponens seperti ini. P maka Q, hasilnya Q. Jadi untuk soalnya itu, all students in this class understand logic. Xavier is a student in this class, therefore Xavier understand logic. P sama dengan Xavier student in the class, terus Q-nya sama dengan understand logic. Ya, jadi seperti itu. Hasilnya maka ini Q tadi. Xavier paham. Xavier di kelas memahami logik. Ya, seperti itu. Ya, untuk itu. Terus untuk selanjutnya 1.7 ini. Nah, jadi di sini 1.7 itu ada dua soal. Untuk soal yang pertama itu seperti ini. Buktikan kalau jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Nah, diketahui rumus bilangan ganjil 2K plus 1. Rumus bilangan genap 2K. Nah, A sama dengan 2X tambah 1. B sama dengan 2Y tambah 1. Buktinya seperti ini. A ditambah B, berarti 2X ditambah 1 ditambah seperti ini. Nah, lalu yang B 2Y ditambah 1 untuk ini. Nah, selanjutnya seperti ini. Lalu untuk yang ini 2X ditambah 2Y ditambah 2. Kenapa kok jadi 2Y? Karena ini digabung, lalu ini dan ini dijumlah ke sini. Nah, lalu hasilnya itu ini sifat distribusinya. Nah, jadi seperti ini. 2X tambah Y sama dengan 1. Jadi ini kita ekspresikan menggunakan ekspresi penyingkatan. Kita boleh membuat variabelnya terserah. Jadi saya menggunakan 2K. Jadi terbukti jika dua bilangan ganjil dijumlah hasilnya adalah genap. Seperti ini. Nah, ini untuk soal yang kedua, kontradiksi salah. Buktikan bahwa 3N plus 2 bilangan genap, maka N adalah genap. Ini menggunakan rumus bilangan ganjil, lawan dari genap. Jadi seperti ini. 3N plus 2. Jadi 3 dalam kurung 2K plus 1 dari sini ditambah 2 dari sini. Nah, kenapa kok jadi 6 sama 3? Karena ini dikali sama ini dan ini dikali sama ini. Lalu plus 2-nya tetap. Nah, lalu 6K lalu untuk selanjutnya 6K ditambah 5. Ini dan ini dijumlahkan, lalu hasilnya seperti ini. Nah, ini difaktorkan menjadi seperti ini. Nah, dan jika bertemu ekspresi penyingkatan, maka kita boleh membuat variabel baru. Jadi saya membuat variabel ini untuk hasil ini. Jadi S ini adalah ini. Nah, seperti itu. Untuk 1.9 ada di sini matriks. Tadi ini saya sempat salah mengerjakannya, tapi ini sudah saya perbaiki. Jadi untuk matriks
A dikali B ini seperti ini. Baris pertama ini dikali dengan kolom pertama, lalu dikali lagi dengan kolom kedua, lalu dikali lagi dengan kolom ketiga. Hasilnya seperti ini. Langsung dicari hasilnya, dapat 5. 5 saya taruh pada baris pertama. Untuk yang ke baris kedua dikali dengan sama seperti ini lagi, lalu yang ketiga seperti ini. Jadi hasilnya ini pengalian dan penjumlahannya, lalu hasilnya itu ini seperti ini. Intinya baris pertama dikali kolom ke-1, baris pertama dikali kolom kedua untuk mendapatkan 3 nilai di atas ini, 3 baris ini. Nah, untuk yang kedua seperti itu juga, untuk yang ketiga juga seperti itu, agar mendapatkan baris kedua dan baris ketiga. Lalu untuk yang terakhir B, ini kita mencari determinan dari nilai ini. Jadi caranya menggunakan rumus Sarus, yaitu dengan mengambil 2 kolom depan untuk ditaruh di belakang dengan cara 2 dikali 1, dengan cara yang pertama seperti ini, 1 dikali 1 dikali 1, 3 dikali 1 dikali 4, 2 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 1 dikali 1 1, 3 dikali 1 dikali 4 12. Jadi ini ditambah, terus 2 dikali 2 dikali 1 4, lalu dikurangkan bagian sebelah sini. 3 dikali 2 6, 1 dikali 1 dikali 1 1, 2 dikali 1 tapi dikali 4 jadi 8. Lalu dijumlahkan, 1 ditambah 12 sama dengan 13, 13 ditambah 4 sama dengan 17, 17. Lalu dikurang 6 ditambah 1 sama dengan 7, ditambah 8 sama dengan 15, jadi sama dengan 2. Ya, selesai. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah sekali. Saya minta maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya. Mohon hormat kepada Ibu Maya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.